Malam, Bu. Selamat malam. Maaf ya, ini Malam. baru bubar. Oh Baru iya. bubar dari bawah, terus langsung saya naik lagi ke ruangan saya untuk ngajar ini ya. Nah Nggak ini, makan dulu dah. Hah? Nggak makan dulu. Nah ini saya masih di ruangan ini, masih di SCTS. Ya, Oke, saya mulai aja ya. ya Bu. Oke. Tadi yang saya tuliskan, oh Pak Prof Heri, besok ada Senin ya, Senin ada Prof Heri. Materi tadi sudah diberi, materinya berganti, tidak sama dengan tahun lalu. Nanti saya share lagi ya, pertemuan Kapitas Lekta yang kedua. Nanti yang ngisi itu rencana saya ada Prof Ketut dari TS juga, ada Budiana, ada Prof Aji dari Malang, ya jadi Prof Heri nanti 2 kali, Prof Ketut 1 kali, Prof Aji 1 kali, ada Budiana 1 kali 5 kali. Yang dari SCTS ada 3. Sudah saya 1 sudah, nanti Pak Yosi 1, satunya lagi belum nemu, ya belum nemu siapa. Nanti kalian menjadi mendengarkan saja, ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh masing-masing narasumber. Bebas ya, tujuannya adalah bukan untuk apa namanya, bukan untuk ada ujiannya, ada apa, materinya bebas, ini untuk menambah wawasan kalian ya. Nah, nilainya dari mana? Nah, nilai untuk yang mungkin angkatan 2023 kemarin sudah saya ingatkan. Nah, kalau angkatan yang 2002 Mas sudah lupa. Jadi nilai kalian dari kehadiran sama output yang dihasilkan. Ya, yang pertama adalah kalian dapat A, syaratnya ada 2. Ya, kalian dapat A, syaratnya 2. Yang pertama adalah kalian nanti punya judul proposal. Ya, punya judul proposal, terus kemudian di maju sidangkan proposalnya. Ya, jadi kalian maju sidang proposal, baik itu diterima atau ditolak selama maju, itu nanti menjadi syarat pertama terpenuhi. Ya. Nah, syarat kedua adalah kalian hadir 8 kali pertemuan yang diselenggarakan untuk Kapitas Lekta, itu harus ikut semua. Ya, jadi 8 kali ini nanti ada absen. Di sini ada siapa? Ada Bu Febriana sama Bu Lia. Ya, salah satu dari sini nanti yang saya jadikan pengabsen. Ya, karena saya tidak mungkin hadir terus, jadi saya minta laporan pada Bu Febri sama Bu Lia untuk mengabsen Bapak Ibu dengan ngepcer ya ini ya, ngepcer namanya jangan lupa saya sesuaikan dengan nama Bapak Ibu sekalian. Boleh pakai NRP, boleh tidak pakai NRP ya. Di capture nanti terus kemudian dilaporkan ke saya. Nanti saya ke Bapak Ibu hadir terus ditambah dengan sudah maju sidang proposal, maka akan dapat nilai A ya tanpa ujian. Yang menentukan adalah saya nanti ya dari absensi sama dari saya lihat apakah Bapak Ibu itu sudah maju proposal atau enggak ya. Contohnya seperti ini, Pak Rudi ya. Pak Rudi kan sudah maju sidang proposal. Bulia ya. Siapa lagi? Ya, 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 Pak Bu. Alfatori. Nah, itu berarti sudah 1 syarat terpenuhi ya. Tinggal kehadirannya. Oke, paham? Ya. paham. Jadi kalau IP-nya yang 4, jangan sampai ini dapat enggak A, ya nanti gelondong, enggak jadi 4,00 ya. Itu. Terus sekarang kalau enggak dapat A, berarti berikutnya lagi B+. Ya, apa itu B+? B+ itu Bapak Ibu enggak maju proposal, belum nemu judulnya gitu ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu tapi hadir terus ya, jadi dapat B+, ya. Nah, nanti yang dapat B saja itu sudah tidak maju proposal, terus kehadirannya hanya 6 sampai 7 ya. Hadir 6 kali atau 7 kali dan tidak maju proposal itu dapat B. Sedangkan kalau tidak hadir sebanyak 6 kali ya, 5 kali hadir atau tidak pernah hadir sama sekali, itu langsung E. Jadi bukan lagi C atau C plus ya, tapi langsung E, dianggap tidak lulus. Oke, paham Bapak Ibu? Jadi kalau bolos boleh 2 kali, ya. Bu, kalau izin dihitung bolos enggak, Bu? Nah, izinnya selama izin beneran ya, ada kegiatan enggak apa-apa. Tapi nyalakan aja, Pak. Ya kan Apa? hanya mendengar. Nyalakan aja ininya. Oh, join Zoom aja. Iya, join Zoom aja ya. Oh Seperti iya, itu. iya. Tapi kadang-kadang ada beberapa dosen yang kalau memberikan harus
wajahnya ada. Ya sekali-sekali ada, sekali-sekali enggak, gitu aja nanti ya. Itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hanya jadi pendengar saja kok. Iya, Bu. Oke. Jadi yang mahasiswa-mahasiswa yang fast track ya. Nah, ini kan IP-nya masih 4 semua ini ya, masih A semua nilainya. Nah, itu jangan sampai tidak dapat A. Ya, jadi segera maju proposal sesuai dengan judulnya fast track, harus lulus 1,5 tahun ya. Berarti harus sudah proposal. Oke, segera proposalnya. Diberi kesempatan sampai proposal pada bulan nanti Februari ya. Nah, bulan Februari kan uploadnya Januari. Jadi kalau kalian sudah upload di sana, nah itu sudah saya anggap sebagai ikut maju sidang. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Siapa yang belum mengerti? Oh ya, siapa yang bantu? Pak Sulfi mungkin bisa bantu atau siapa bantu untuk nge-record kalau seandainya nanti ada apa namanya punya wawasannya bisa di-record ya. Saya hari ini tidak nge-record ini. Saya masih full. Ini saya belum saya pindah. Oke. Saya aja Bu, nggak apa. Ya, silakan Pak Mas Rizal. Ya, tapi tadi saya jadikan co-host ya. Pak Mas Iya Bu, boleh. Rizal, co-host. Oke. Masih belum bisa Bu. Belum bisa. Sudah. Sudah saya jadikan mic host. Oh, Ini recordnya, iya. iya, recordnya ternyata harus lokal di sini. Ya udah, enggak ada. Ya, enggak apa-apa ya. Itu Bapak Ibu perhatikan aja di sini. Nah, sekarang kita masuk aja ke materi. Jadi ngerti ya, penilaiannya hanya karena kehadiran sama Bapak Ibu nanti punya sudah maju sidang proposal ya. Nah, sedangkan mata kuliah medset nanti adalah bagaimana cara Bapak Ibu membuat proposal. Nanti saya ajari ya. Bagaimana Bapak Ibu menuliskan hasil laporan penelitian tesisnya. Nanti saya beritahu bagaimana gitu ya. Itu nanti di medsetnya. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Oke, sekarang saya mau share tentang ini ya. Jadi saya ingin memberikan Bapak Ibu tidak hanya sekedar menulis apa namanya? Menulis apa itu? Menulis karya ilmiah ya, karya ilmiah yang berhubungan dengan akademik, tapi Bapak Ibu juga saya ajak untuk bagaimana menulis di surat kabar ya. Nah, ini bisa menghasilkan uang ya, karena saya kemarin baru 1 September kemarin juga saya sudah dapat uang lagi dari nulis hanya dengan bantuan Chat GPT. Ya. Nah, itu dengan Chat GPT. Bapak Ibu sudah kelihatan ya? Ya, nanti Sudah Bu. saya tunjukkan ini saya apa namanya korannya ya. Oke. Ya, jadi saya mau berbagi tentang bagaimana strategi menulis artikel agar dimuat di surat kabar. Nanti kalau Bapak Ibu bagaimana cara menulis artikel di jurnal internasional, di jurnal nasional itu akan diberikan oleh dosen-dosen di luar ISCTS. Jadi biar mereka memberikan masukan. Ya, kayak Budiana nanti akan memberikan masukan bagaimana nulis jurnal, bagaimana nulis ini, biarlah yang lain-lain ya. Saya bekali Bapak Ibu dengan sesuatu yang berbeda. Oke. Jadi ini strategi menulis artikel di koran ya. Nah, tips dan triknya apa? Ya. Yang pertama adalah tidak ada sebenarnya trik dan kiat khususnya dalam menulis artikel di surat kabar itu tidak ada. Karena sifatnya adalah random, ya. Sifatnya random. Randomnya kenapa? Karena hanya saja isunya yang masih aktual atau topik yang diangkat lagi ngetren atau lagi trending topik itulah yang bisa dijadikan bahan tulisan di koran ya. Kalau Bapak Ibu nulis cerita tentang bagaimana mesin learning itu, apa yang dimaksud dengan mesin learning gitu ya, di koran tidak laku. Karena apa? Yang membaca itu bukan hanya orang-orang yang berpendidikan, tapi semua bisa membaca.
ya ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, atau guru, atau dosen, atau pegawai kantoran dan lain-lain tuh bisa membaca. Ya, maka yang diangkat apa? Yang berbau umum. Ya, sehingga yang lagi ngetren saat ini, yang lagi viral saat itu apa, itu yang bisa masuk. Ya, jadi ini dari materinya harus trending topik. Ya, nah selain itu juga faktor keberuntungan. Ya, katakan yang nulis banyak gitu ya, pada hari itu yang nulis banyak. Bapak Ibu hanya diambil satu untuk hari itu ya dipilih. Nah, ini faktor keberuntungan yang bicara. Ya, seperti itu, ya. Nah, tapi jangan lupa perjuangan itu tidaklah mudah. Karena tulisan yang dimuat itu terkadang merupakan kiriman yang kesekian kali setelah ada puluhan tulisan yang ditolak. Jadi artinya apa? Kalau ditolak, jangan putus asa, ya. Saya pernah ditolak 2 kali. Ya, saya diterima 4 kali, tapi saya pernah ditolak 2 kali. Jadi itu sudah biasa. Ya, seperti itu. Jadi jangan putus asa. Nah, jadi apa? Harus rajin dan semangat untuk tetap menulis ya, menulis apapun ya. Nulis itu tidak harus artikel yang fiksi ya, tidak harus yang non fiksi, artinya yang sesungguhnya, yang kenyataannya. Nah, tapi juga bisa yang non fiksi. Jadi nanti bisa Bapak Ibu berupa cerpen atau berupa artikel atau berupa apa, bisa. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana agar tulisan dimuat di surat kabar? Ada 15 langkah yang perlu dicermati ya. Ini saya cermati, saya lakukan dan alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga punya keterampilan bakat untuk menulis ya. Asalnya bakat menulis itu tidak dari apa? Tidak dari sesuatu yang merupakan hobi kita ya, tapi bisa saja dari kesempatan yang ada. Contohnya Bapak Ibu lagi nganggur kayak saya kan setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu ya, saya ke Jogja gitu ya. Di kereta api apa yang saya lakukan? Saya nulis Bapak Ibu. Saya nulis di ini gitu ya. Nah, saya nulis tentang cerita non fiksi gitu ya. Saya apa namanya sesuatu yang saya gambarkan sekarang terus kemudian saya tulis di WA ya, saya nulis di WA terus kemudian saya simpan. Nah, itu suatu saat nanti cita-cita kecil saya itu akan saya buat cerpen yang pendek-pendek ya, mau saya gabung. Nah, itu perjalanan saya dari Surabaya Jogja dan kembali ke Jogja ke ini selalu menghasilkan satu tulisan. Saya seperti itu ya. Nah, itu dari itu. Jadi artinya bahwa Bapak Ibu punya waktu luang, lakukan. Bapak Ibu suka membaca, biasanya setelah Bapak Ibu suka membaca, itu akan punya ide, oh iya nanti kalau saya begini akan muncul dengan sendirinya. Jadi tidak harus Bapak Ibu itu dari bakat, tidak selalu. Sesuatu itu datang bisa dari kesempatan, bisa dari kepepet. Ya, seperti itu power of kepepet. Nah, jadi sekarang apa yang harus dicermati? Yang pertama adalah Bapak Ibu kenali dulu dari karakter korannya. Ya, mengenali karakter koran itu adalah hal yang penting ketika Bapak Ibu akan mengirim tulisan supaya tidak dianggap salah kirim. Ya, nah karena apa? Karena koran itu memiliki segmen pembaca yang berbeda-beda. Jadi contohnya misalnya Jawa Pos sama mungkin Surya itu levelnya lebih tinggi Jawa Pos karena Surya itu adalah kelas keduanya dari Kompas Gramedia ya. Sedangkan kelasnya rendahnya Jawa Pos dulu itu ada memorandum gitu ya. Nah, ada koran-koran tuh yang saling apa namanya berebut pasar ya karena pangsa pasarnya itu akan berbeda-beda. Oke. Nah, tulisan untuk Kompas itu akan berbeda dengan segmen membaca Jawa Pos misalnya ini contohnya ya. Karena kalau Kompas seluruh Indonesia terus itunya juga lebih tebal, lebih banyak gitu ya. Nah, karena dibaca oleh orang seluruh Indonesia. Ya, kalau Jawa Pos itu di sekitar Pulau Jawa atau beberapa pulau yang besar-besar. Ya, seperti itu. Tapi sekarang mereka sudah kembang kempis karena apa? Karena koran cetak, media massa cetak itu masih kalah bersaing dengan online ya. Maka sekarang ini semua media massa yang online ya itu sudah berlomba-lomba untuk tidak atau mengurangi produk di media massa cetaknya ya seperti itu. Oke. Jadi kalau tidak tahu segmen pembaca koran bisa jadi Bapak Ibu salah kirim tulisan ya. Itu kenali karakter korannya. Sekarang kenali karakter tulisan di koran ya. Kenapa kok kita harus mengenali tadi karakter korannya seperti apa, sekarang karakter tulisannya di koran itu seperti apa? Ya, karena mengenali karakter tulisan koran itu adalah mengetahui bentuk atau gaya tulisan di sebuah koran.
Saya pernah nulis koran, tapi akhirnya dibuat. Saya dikomentari, Bu, ini bukan karya ilmiah, gitu ya. Saya lupa. Saya sebutkan A, B, C, gitu ya. Gini-gini ini kayak nulis makalah, gitu ya. Bu, ini bukan makalah. Saya tunjukin nanti emailnya. Tapi ini adalah koran gitu ya. Ibu silakan, ini menarik ya, materinya menarik, tolong diganti format tulisannya gitu. Saya tulis kan waktunya saya akan diterbitkan pada tanggal 19 Januari, waktu itu saya tulis cepat-cepat ya, saya ganti formatnya cepat-cepat, saya kirim lagi, diterima ya. Jadi Bapak Ibu harus melihat karakter tulisan koran tersebut seperti apa ya, gaya tulisannya. Oke, kemudian berusaha mencari tahu sampai pada berapa jumlah karakter huruf. Kalau di koran Jawa Pos sama Kompas tadi itu sekitar 750 sampai 850 kata. Ya, kata. Itu. Jadi Bapak Ibu tuliskan di kantor, dipisah, kantor dipisah, maka itu menjadi 2 kata. Tapi kalau Bapak Ibu bertanggung jawab itu sambung semua, itu 1 kata ya. Jadi perhitungan kata dipisahkan oleh spasi. Jadi Bapak Ibu nanti harus tahu ada berapa kata yang dibutuhkan oleh koran tersebut. Itu yang dimaksud dengan karakter tulisan ya. Paragrafnya, bahkan subjudul untuk tulisan di sebuah media itu juga diperhitungkan ya. Nah, untuk mengetahui karakter tulisan di media tertentu, perlu membaca beberapa edisi sebelum menulis untuk media tersebut. Jadi kalau saya nuliskan opini di Jawa Pos, ya itu cukup sulit Bapak Ibu, karena saya dulu mencoba 2 kali tidak masuk, terus akhirnya saya mencoba masuk, gitu ya. Nah, itu cukup sulit ya, karena yang dipilih tadi itu adalah yang benar-benar tulisan yang dibutuhkan oleh masyarakat trending pada saat itu. Ya, seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu harus membaca ini sebelumnya. Tulisan-tulisan sebelumnya, ya. Yang ketiga, tidak kalah penting, tadi setelah tahu korannya, setelah tahu bagaimana karakter tulisannya, adalah Bapak Ibu harus memberi judul apa, headline-nya apa, berita utama di koran itu apa yang harus saya tulis, ya, yaitu suatu isu yang ditempatkan di kolom headline atau berita utama biasanya sedang hangat, ya, lagi sangat penting dan sering merupakan masalah yang serius. Itu yang Bapak Ibu angkat. Sekarang lagi apa? Misalnya kayak pinjol. Saya sekarang itu sedang menulis pinjol. Ya, bayangkan kenapa kok guru itu menjadi korban. 42% guru itu menjadi korban dari pinjol. Ya, pinjaman online. Nah, itu sekarang saya lagi mengumpulkan data. Kenapa kok guru itu banyak yang seperti itu? Nah, karena apa? Mungkin kebutuhan guru itu bisa saja karena kebutuhan gaya hidup bisa, tapi karena kebutuhan hidup tadi, gaya hidup sama kebutuhan hidup beda ya, bisa, atau mungkin karena gajinya kecil ya, bisa, atau mungkin karena apa, banyak sebabnya yang lain ya, dan seterusnya. Nah, itu kalau Bapak Ibu punya data ya, data itu valid gitu ya, nah itu akan lebih diperhitungkan ketika menjadi headline ya, gitu. Nah, bisa saja jadi headline-nya saya tulis kayak gini, pinjol ini adalah malaikat atau setan laknat. Nah, itu saya mau rencananya seperti itu, nuliskan pinjol, malaikat atau setan laknat. Artinya dia penyelamat atau justru menjerumuskan gitu ya maksudnya ya. Nah, itu headline itu penting. Ya. Nah, isu tersebut diletakkan sebagai headline agar menyita perhatian lebih dari pembaca. Ya, jadi begitu pembaca sekilas, kadang-kadang kan dikelebeti aja ya, koran tuh dikelebeti mana yang penting, yang mana yang penting. Nah, membacanya dari apa? Dari judul. Begitu tertarik, langsung dibaca artikelnya. Betul enggak? Ya, seperti itu. Oke. Terus tidak sembarang laporan bisa menjadi headline karena biasanya harus melalui debat alot di meja rapat redaksi serta news value-nya tinggi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah ini loh sudah headline-nya sudah bagus ini gitu ya. Tapi ternyata si redaksi tadi enggak, ini aja yang lagi trending, lagi ini. Nah, ya tadi itu faktor keberuntungan yang berjalan ya seperti itu. Oke. Nah, tulisan atau artikel yang ditulis terkait ulasan atau isu soal headline-nya punya peluang besar untuk diperhatikan oleh redaktur opini. Jadi kalau sekarang lagi panas-panasnya gitu ya, maka dia mudah untuk diperhatikan oleh redaktur sehingga diterima Bapak Ibu. Oke. Jadi waktu itu saya nuliskan tentang kontroversi penghapusan skripsi, tesis, dan disertasi. Saya angkat lagi ada topiknya. Ini ya yang diangkat oleh menteri. Wah, saya cepat-cepat nulis. Saya minta bantuan chat GPT untuk saya tanya-tanya apa ini dampaknya, apa ininya, apa ini saya tanya. Saya rangkum jadi satu, saya buatlah 750 kata, masuk ke koran. Alhamdulillah 2 hari kemudian langsung
langsung ditayangkan di koran ya. Tanggal 30 Agustus saya ngirim, tanggal 1 September sudah tayang di Jawa Pos ya, seperti itu. Oke. Jadi ini adalah salah satu penghasilan ya, penghasilan tambahan buat saya lama ini. Selain untuk jadi dosen, jadi ini juga menjadi penulis ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa cari di sela-sela kesibukan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu tahu tadi headline-nya, Bapak Ibu perhatikan juga tajuk rencana atau editorial media. Jadi Bapak Ibu kalau maju koran gitu ya, lihat tajuk rencananya apa. Nah, itu yang biasanya merupakan atau membantu Bapak Ibu menjadi headline. Ya, seperti itu. Jadi dari rubrik tajuk rencana atau editorial tadi, kita jadi tahu duduk persoalan sebuah masalah atau kasus serta bagaimana sikap media yang bersangkutan. Nah, jadi Bapak Ibu itu digiring gitu ya, digiring untuk Bapak Ibu bisa melahirkan sebuah judul headline tadi. Ya, jadi isu yang diangkat sebagai editorial biasanya masalah penting dan menyangkut orang banyak yang coba dikomunikasikan dengan pembaca, dengan harapan pembaca atau pemirsa ikut memikirkan masalah yang sedang dibahas tersebut. Ya, nah, jika belum ada opini atau artikel yang khusus menyoroti tentang isu yang tadi di dalam tajuk rencana, maka siap-siaplah menulis tentang isu tersebut. Dan biasanya artikel begini akan mendapat perhatian dari redaktur atau di redaksi itu tadi ya, sebuah koran tadi. Oke. Nah, itu Bapak Ibu harus tadi pinter-pinter melihat peluang ya, judul-judul apa yang lagi tren. Oke. Nah, berikutnya yang kelima, tadi 15 ya, masih ada 10 lagi, yaitu penulisan atau pengetikan yang rapi. Bapak Ibu tidak hanya nanti nulis di koran, nulis di skripsi, nulis di tesis ya. Kalau berantakan dosen itu malas membaca, sama seperti redaksi ini. Redaktur ini akan malas membaca lah, langsung ditolak aja. Ya. Jadi ketik tulisan yang akan dikirim ke koran atau majalah itu serapi mungkin. Minimalkan kesalahan ketik, tipunya, ya penempatan spasinya, dan titik komanya yang tidak tepat dan sebagainya itu sangat mempengaruhi tulisan. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu, belajarlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu gunanya sekarang titik koma, huruf besar kapan huruf kecil. Ya, karena itu pastikan untuk tidak tergesa-gesa mengirimkan begitu selesai menulis artikel. Sama kasusnya nanti Bapak Ibu ketika menulis jurnal, menulis tesis itu harus kalimatnya, tata bahasanya, tata tulisnya, formatnya itu harus diperhatikan. Ya. Nah, review dan suntinglah terlebih dahulu sesempurna mungkin. Ya, setelah semuanya oke, barulah bersiap dikirim. Karena dari hal kecil itu bisa menyebabkan ditolak. Ya, seperti itu. Oke. Jadi sekarang ini Bapak Ibu yang keenam, masalah teknis dan style media. Jadi kadang-kadang kita tidak begitu peduli masalah kecil seperti apa. Ya gitu ya, kita abaikan gitu ya formatnya, kita abaikan jumlah katanya yang harusnya 750 kata, Bapak Ibu membuat sedikit, Bapak Ibu membuat banyak. Kan tinggal gampang Bapak Ibu di blok aja tulisan Bapak Ibu ada berapa kata. Muncullah di sana ya berapa kata. Gitu ya. Nah, makanya harus hati-hati Bapak Ibu harus minimal mengikuti aturan yang harus disyaratkan. Ya, karena apa? Karena usahakan mengikuti syarat tersebut karena rubrik opini di koran itu bukan halaman milik kita yang bisa dengan seenaknya kita tulis ya. Kita tuh mau menulis di tempat lain gitu ya. Jadi harus mengikuti aturan itu ya, seperti itu. Sama dengan Bapak Ibu nanti membuat tulisan tesis ya. Ada peraturan bahwa minimal nanti harus 80 halaman gitu ya. Maka Bapak Ibu ketika kurang dari 80 halaman ya enggak boleh ya, harus disuruh menambahkan. Terus kemudian formatnya pakai 1,5 spasi, Bapak Ibu pakai 2 spasi atau pakai 1 spasi, enggak boleh, harus 1,5 spasi. Nah, hal-hal seperti inilah masalah teknis harus diperhatikan. Ya, masalah kecil tapi menjadi sesuatu yang yang penting kalau Bapak Ibu mengabaikannya. Ya, jadi dalam menulis koran pun juga demikian. Oke, yang ketujuh, tuliskan nama rubrik di judul email. Jadi ketika tadi sudah oke, mau dikirim gitu ya, Bapak Ibu mengirim koran, ada koran yang email redaksinya itu hanya satu. Kayak Jawa Pos ini mau ngirim opini, mau ngirim tajuk, mau ngirim editorial, mau ngirim pembaca menulis, itu semua satu email.
ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus menuliskan ya, maka menyantumkan nama rubrik untuk judul email. Jadi subjeknya apa itu harus Bapak Ibu tuliskan ya. Kayak saya misalnya, saya nuliskan tentang opini ya, saya harus ngirim tentang opini, dituliskan di situ. Opini Endang Setiati, saya bisa nuliskan kayak gitu. Ya, itu sebagai bentuk subjeknya dalam email ya. Nah, kemudian maka penulis perlu mengetahui nama-nama rubrik di media massa. Sebagai contoh, kalau misalnya di Kompas, namanya rubrik opini, ya namanya opini. Kalau Jawa juga opini. Kalau Tempo itu pendapat. Kalau Suara Merdeka itu wacana nasional atau lokal. Kalau Koran Jakarta gagasan, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu mau ngirim kemana. Oke, nah menuliskan nama rubrik juga menunjukkan kita intens membaca koran tersebut. Ya, wah ini orang ini kalau salah nulis kan Bapak Ibu, alah ini paling cuma aji mumpung kayak gitu ya. Nah, kemungkinan ditolak. Ya, jadi hal-hal kecil itu bisa ditolak. Bukan gara-gara isinya, tapi gara-gara hal yang kecil tadi. Ya. Oke, berikutnya yang ke-8 adalah sertakan biodata, norek, ya, nomor rekening bank, nomor HP, alamat email. Meskipun ini kira-kira nanti tidak dimuat atau dimuat, itu Bapak Ibu harus menuliskan ini semua. Ya, sebagai kelengkapan tulisan, di bawah tulisan cantumkan biodata singkat dan lengkap, yaitu nama dan lembaga atau organisasi tempat penulis berkiprah. Jadi misalnya Bapak Ibu kan mahasiswa, ya, atau Bapak Ibu kerja di perusahaan mana, Bapak Ibu lebih baik menuliskan mahasiswa. Ya, mahasiswa program Pasarjana, Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Ya, nah kenapa seperti itu? Karena jelas-jelas Bapak Ibu adalah bukan orang yang sembarangan ya, Bapak Ibu ada lembaga yang menaungi. Bapak Ibu minimal nanti bertanggung jawab akan tulisan tersebut. Nah, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu tuliskan nama dan lembaganya. Sama seperti nanti Bapak Ibu membuat jurnal ya, jurnal ilmiah nanti yang Bapak Ibu wajib di diseminasi riset, itu kan tulisan afiliasi Endang Setiati gitu ya, program Pasca Sarjana Teknologi Informasi Institut ini, emailnya ini. Nah, itu namanya afiliasi ya. Jadi kita nanti harus menuliskan lembaganya. Ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu tuliskan nomor HP atau telepon yang mudah dihubungi karena mungkin ada salah ketik atau salah apa, Bapak Ibu disuruh segera untuk merevisi ya biar mudah dihubungi. Terus kemudian jangan lupa alamat email karena nanti korespondensinya lewat email serta nomor rekening bank. Jadi mau diterima atau tidak diterima, Bapak Ibu harus menyantumkan rekening banknya. Begitu Bapak tidak nuliskan rekening bank, langsung, oh ini tidak ada rekening banknya, yang usah tolak aja, wis cari yang lain gitu Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati. Oke. Terus biodata penting bagi redaktur untuk apa? Untuk mengetahui latar belakang dari seorang penulis tersebut. Sama seperti jurnal. Kalau Bapak Ibu nanti katakan saya dibawa di situ ya. Wah, dilihat oh citasi saya banyak gitu ya. Wah, ini berarti Bapak Bu Endang ini bisa bertanggung jawab dengan tulisan ini. Akhirnya Bapak Ibu dengan pembimbing atau co-pembimbing yang ada itu bisa membawa Bapak Ibu untuk jurnalnya Bapak Ibu diterima. Nah, seperti itu ya. Itu sama dengan biodata yang tadi di koran ini. Ya, jadi tuliskan nomor rekening juga penting untuk proses pengiriman honor kalau tulisan itu dimuat. Dimuat atau tidak dimuat harus tetap menuliskan nomor rekening bank tersebut. Ya, seperti itu. Oke. Yang ke-8 ini. Yang ke-9 ya. Lampirkan scan foto diri dan kartu identitas. Ini penting Bapak Ibu karena nanti foto Bapak Ibu harus dimuat juga ditampilkan di koran tersebut ya. Jangan lupa lampirkan scan foto diri terbaru atau close up ya, enggak terbaru enggak apa-apa gitu ya. Saya foto sekian tahun yang lalu gitu yang saya saya sertakan ya. Terus yang penting adalah kartu identitas, KTP sama SIM, Bapak Ibu lebih baik KTP. Ya, KTP saja. Nah, kemudian plus kartu NPWP. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya NPWP, jangan harap Bapak Ibu diterima. Karena apa? Karena NPWP nanti adalah pajak yang harus dipungut ya. Jawa Pos menuliskan menuliskan ini, kemudian ada orang yang menulis itu juga harus lapor pajak ya. Bapak Ibu honornya nanti juga dipotong pajak. Jadi kalau Bapak Ibu menulis ya harus punya NPWP. Boleh enggak NPWP-nya suami atau punya NPWP-nya istri misalnya ya? Boleh. Ya, seperti itu. Oke. Nah, atau kalau yang masih bujangan, boleh enggak pakai NPWP-nya orang tua? Boleh. Ya, seperti itu. Oke. Terutama untuk penulis baru, usahakan dalam setiap mengirim tulisan selalu melampirkan 3 hal ini. Jadi meskipun Bapak Ibu nulis berkali-kali, ya lampirkan 3 hal ini. Ya, seperti saya juga menuliskan ini, ya saya melampirkan berkali-kali. Ya, karena biar memudahkan, tidak perlu mencari yang sebelum-sebelumnya. Ya, seperti itu.
Oke, semakin Bapak Ibu memberikan kemudahan, maka Bapak Ibu juga akan diberi jalan. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya, 10, jangan lupa ada attachment-nya dalam file email tersebut ya. Jadi kirimkan dalam format attachment-nya itu tidak di body text ya. Jadi ada 4 lampiran yang dikirim, yaitu tulisan itu sendiri sama tadi 3 persyaratan ya. Terus banyak tulisan yang memiliki ide atau gagasan bagus tapi tidak dimuat gara-gara mengabaikan hal yang bersifat teknis tadi. Bapak Ibu tidak memberikan fotokopi KTP, ya gagal. Bisa saja seperti itu ya. Jadi banyak faktor Bapak Ibu ditolak atau Bapak Ibu diterima itu karena banyak faktor. Ya, seperti itu. Jadi faktor keberuntungan itu sangat besar. Ya, tapi sangat besar pula kalau Bapak Ibu tadi trending topiknya ya, lagi ngetrend. Oke, berikutnya menulis dan mengirim tulisan itu tidak boleh mengabaikan 2 hal ya. Yang pertama adalah substansi dari isi tulisan itu dan tadi teknisnya ya, cara mengirim atau format yang lain-lain tadi. Itu syaratnya. Ya, sepele tapi ini sangat dijadikan patokan atau pedoman ya. Yang ke-11 ya, batasi jumlah artikel dalam satu koran. Kalau Bapak Ibu produktif ya, kirim 2 sampai 3 artikel saja dalam sebulan. Usahakan pengirimannya ada durasi jarak yang cukup. Kalau Bapak Ibu punya 2-3 artikel yang berbeda, kenapa tidak satunya di Japo, satunya di Kompas, satunya di sini gitu ya. Nah, lebih baik disebar. Atau kalau Bapak Ibu nuliskan dalam satu koran yang sama, itu diberi jeda tadi ya. Pengiriman dalam waktu berdekatan akan mengundang antipati dan kebosanan dari pihak redaktur. Nah, ini tadi ya, meski Bapak sering-sering produktif, tapi kalau ternyata terlalu sering juga, wah, gantian penulis yang lain, kan kadang-kadang juga seperti itu. Ya. Nah, dengan mengirim 2 sampai 3 artikel menunjukkan bahwa kita cukup produktif. Jadi kalau kita ngitung hari, satuannya kan bukan minggu ya, koran kan terbit harian. Kalau kita punya 30 ada 30 hari, kalau Bapak Ibu dimuat 2 sampai 3 artikel kan Bapak Ibu cukup dengan 2/30 dikalikan 100%. Ya. Nah, itu sudah cukup lah, sudah cukup untuk Bapak Ibu bisa yang menunjukkan seseorang yang cukup produktif, tetapi yang lebih penting sebenarnya bagaimana kita mampu menunjukkan bahwa kita itu tidak asal-asalan dalam menulis ya. Jadi Bapak Ibu bahkan tulisan yang disiapkan matang-matang pasti memiliki kedalaman dan disukai oleh redaktur. Bahkan teman saya punya teman di di Muhammadiyah ya, di sama-sama jadi anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah, itu rajin menulis namanya Prof Bianto. Itu bahkan sering dihubungi oleh Kompas, oleh Jawa Pos, oleh Surya, oleh koran-koran apa untuk kalau tidak ada orang yang ngirim artikel langsung dikontak. Pak, bisa nulis enggak tentang tulisan ini? Gitu ya, tentang materi ini. Oh iya, bisa sanggup. Nah, itu harus disanggupi. Udah akhirnya saya waktu Pak, saya lagi butuh ini. Bentar ya Bu ya, saya lagi meneruskan tulisan ini sedang kena deadline gitu nulis ya. Nah, kalau Bapak Ibu diminta oleh koran yang bersangkutan karena capable-nya Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu untuk membuat tulisan itu sangat bagus gitu ya. Nah, itu dihargai tidak lagi 750, bisa 1 juta, 1,5 juta, bahkan 2 juta. Karena Bapak Ibu kan di deadline ya. Nah, itu bisa 2 kali lipat harganya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti sering menulis ya akhirnya apa? Malah orang yang mencari Bapak Ibu sekalian, seperti itu, ya. Nah, itu tidak hanya sekedar tulisan di koran. Bapak Ibu nanti nulis jurnal, kalau sering nulis jurnal, akhirnya banyak orang yang mensitasi. Dengan Bapak Ibu mensitasi, maka Bapak Ibu nanti ranking jurnalnya ya, ranking indeks indeksnya itu akan naik dengan sendirinya seperti itu. Ya, paham Bapak Ibu? Oke, ya. Sekarang yang ke-12, menguasai masalah yang ditulis, ya. Jadi tunjukkan bahwa Anda sangat menguasai masalah yang Anda tulis. Jadi kalau Bapak Ibu tadi nulis pinjol, kenapa 42%? Ibu guru, yang berikutnya adalah sekian, kalau tidak salah 18%, itu karena dia ibu rumah tangga gitu ya. Sampai akhirnya karena seorang yang memang pengangguran itu butuh pinjol, itu ada persentase-persentasenya. Nah, Bapak Ibu penunjukan itu harus menyebutkan sumbernya. Ya, jadi masalahnya itu otomatis dengan Bapak Ibu menemukan sumbernya, berarti Bapak Ibu menguasai masalah yang ditulis. Ya, Anda boleh pandai dan menguasai banyak masalah di bidang pengetahuan, tetapi jangan lupa ya
Anda harus punya spesialisasi tertentu dan fokus pada basic ilmu yang Anda tekuni ya. Jadi sama seperti Bapak Ibu nanti melakukan penelitian ya, Bapak Ibu harus fokus pada penelitian yang sedang Bapak Ibu tekuni ya. Maka nanti akan apa? Semakin yang ditulis semakin fokus, maka kedalamannya semakin bagus ya. Yang kayak tadi tulis ya, tulisan disiapkan matang-matang pasti memiliki kedalaman. Nah, yang menuliskan kedalaman sampai detail itu akan disukai oleh redaktur atau akan disukai oleh para pembaca. Ya, seperti itu. Oke. Nah, banyak media lebih memprioritaskan penulis yang mampu menunjukkan spesialisasi mereka dalam tema tertentu dan dalam pengetahuan tertentu. Jadi kayak tadi, misalnya teman saya tadi terpilih, nah itu biasanya dengan tema-tema khusus yang ada di bidangnya. Kenapa? Karena dengan waktu deadline, tapi kalau sudah menguasai masalah tersebut, nulis hanya waktu 1 jam itu bisa. Ya, seperti itu. Contohnya saya itu kalau tidak salah, saya siang hari sampai sore hari kurang lebih 3 jam. Saya tanya-tanya dulu pada pakai chat GPT ya, pakai chat GPT Bapak Ibu download AIRPM ya, AIRPM. RPM itu singkatan dari apa ya? Bapak Ibu tahu? Lupa saya. Ya, AI-nya dari artificial intelligence. Ya, nah itu Bapak Ibu sudah itu, nah itu lebih fokus ya. Jadi jangan chat GPT yang biasa, tapi chat GPT yang ada RPM-nya sehingga Bapak Ibu lebih dibimbing, lebih fokus sehingga akan cepat tulisan itu jadi. Ya, 750 kata itu hanya sekitar 2 halaman saja Bapak Ibu, ya 1,5 halaman malahan. Ya, jadi sekitar 1 halaman itu 400 kata. Nanti kalau 750 nambah lagi 1 halaman lagi. Ya, kalau spasinya 2 ya kurang lebih 3 halaman. Oke, seperti itu. Ya. Nah, yang ke-13, melempar banyak umpan. Ingatlah bahwa menulis dan mengirim tulisan ke media itu seperti kita memancing. Ya, sebagus apapun umpan yang kita gunakan, kadang tidak mampu menarik perhatian ikan-ikan untuk mendekat. Ya, kenapa? Karena umpannya tidak disukai gitu ya. Nah, ikan-ikan sama umpan itu kaitannya apa? Yang kita butuhkan adalah melempar banyak umpan agar peluang menangkap ikan menjadi lebih besar. Jadi pancingnya tidak hanya satu. Bapak Ibu punya banyak pancing ya. Artinya apa? Intinya tulislah beberapa artikel untuk dikirimkan ke beberapa media yang berbeda. Jangan menuliskan satu artikel sama ke dalam banyak media karena akan terjadi self plagiarism. Jadi satu tulisan sama seperti Bapak Ibu nulis jurnal. Satu jurnal kemudian nanti Bapak Ibu share ke banyak ini. Wah, Bapak Ibu nanti kena self plagiarism. Ya, Bapak Ibu nanti akhirnya di blacklist dan Bapak Ibu akhirnya ditolak di mana-mana. Karena apa? Satu tulisan yang sama dikirim di banyak tempat. Begitu semua menerima tulisan Bapak Ibu sekalian, loh, kok ternyata plagiat. Meskipun itu plagiat dengan dirinya sendiri, tidak boleh Bapak Ibu. Ya, jadi satu artikel itu satu media. Kalau Bapak Ibu punya banyak artikel dikirim ke satu media boleh, banyak artikel dikirim ke banyak media juga boleh. Tapi satu artikel tidak boleh di banyak media. Kayak gitu Bapak Ibu. Ya, paham ya? Nah, itu sama dengan Bapak Ibu melempar umpan. Ya. Nah, yang terakhir sebelum ke last one nanti 15 ya. 14, jaga hubungan baik dengan redaktur dan siapapun. Ya, tidak hanya pada redaktur. Itu seperti yang tadi saya ceritakan teman saya tadi. Ya, meskipun kedekatan personal dengan redaktur opini, sebuah media tidak menjadi jaminan tulisan kita itu dimuat. Jadi kalau saya dekat dengan redaktur Japos misalnya, tidak jaminan itu dibuat. Kalau Bapak Ibu tulisannya jelek, ya mana bisa ya. Tetapi setidaknya dia akan memberi ide dan kiat-kiat tentang tulisan seperti apa yang menjadi prioritas media tempatnya bekerja ya. Kalau nulis ini gini-gini Pak, gini Pak. Ini Pak lagi trending Pak, coba ditulis Pak. Nah, kayak gitu minimal. Ya, itu jaga hubungan baik atau tunjukkan bahwa kita punya dedikasi yang tinggi serta mumpuni di bidang yang kita alami, yang kita dalami ya. Syukur-syukur jika suatu waktu dia meminta kita khusus menulis masalah yang kita kuasai. Karena apa? Nilainya bisa 2 kali lipat dari harga yang sewajarnya tadi. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu nulis kayak teman saya itu nulis 1 hari itu dia minimal 2 artikel. Dia nulisnya 2 hari sekali. Nah, 1 artikel kalau dapat nulis 2 kali 150, 1,5 juta. Ya, dia dalam 1 bulan nulis 15, 1,5 juta kali 15, 22,5 juta dia dapat tulisan dari koran.
ya, produktif sekali sehingga dia cepat, ya, usianya masih muda udah cepat jadi profesor karena tulisannya banyak, ya. Selain tulisannya banyak juga dapat duit Bapak Ibu, ya, seperti itu. Oke. Jadi menulis itu adalah sesuatu yang bisa membawa berkah Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sekarang nulis kan juga bisa tidak offline, ya, tapi juga nulis di online, ya, itu sekarang sudah memungkinkan. Nah, yang terakhir, ya, Bapak Ibu ya harus berdoa dan bersyukurlah, ya. Doanya apa? Selalu berdoa semoga kita dilimpahkan pengetahuan yang memberikan manfaat untuk orang lain, karena tulisan kita dibaca orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala, ya, secara agama di saya gitu, ya. Nah, kalau kita memberikan ilmu pada orang lain meskipun kita mati tetap dihitung pahalanya, ya, seperti itu. Oke. Nah, itu berdoa. Sedangkan bersyukur, salah satu bentuk syukur adalah saat tulisan kita dimuat di koran, jangan lupa untuk mentraktir makan teman-temannya, ya, sehingga mereka terus berdoa agar tulisan kita kembali dimuat. Nah, seperti itu, ya. Dari Bapak Ibu nanti kalau nulis, nah, jangan lupa traktir saya gitu, ya, Bu, tulisan saya dimuat gitu, ya. Atau Bapak Ibu nulis jurnal, jurnalnya dimuat gitu, ya. Wah, senang sekali. Dulu saya waktu mau lulus S3 gitu, ya, saya harus nulis jurnal, harus terindeks Scopus, ya, Q1 atau Q2. Waduh, saya ternyata diterima di Q2. Wah, senangnya minta ampun, saya jingkrak-jingkrak gitu, ya. Saya jingkrak-jingkrak. Apa beneran jingkrak-jingkrak itu sampai saya di SCTS membaca email saya diterima. Wah, itu luar biasa, ya, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah apa yang saya ini kan 15 langkah tadi yang harus dicermati. Oke. Paham Bapak Ibu? Ya, nanti ini saya share ya tulisan ini. Nah, contoh artikel terbit yang ada di koran. Coba sekarang ini Bapak Ibu yang saya ini ya tentang kontroversi penghapusan ini, ya. Sorry. Saya klik aja. Bapak Ibu bisa kelihatan enggak ini? Enggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Saya harus share anu dulu ya. Stop share dulu. Sebentar ya. Nah ini. Oke. Nah ini Bapak Ibu tadi saya klik. Sudah kelihatan ya? Ya. Sorry. Saya ini. Ya ini salah satu tulisan saya. Sebentar. Sebentar. Sudah kelihatan belum? Belum ya? Sebentar ya. Ya ini di Jawa Pos. Saya menuliskan ini opini, kontroversi penghapusan skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan. Nah, ini gambar saya ya. Gambar saya muncul, nah terus kemudian ini tulisan-tulisan saya ya. Pendengaran praktis nah ini ya. Nah, ini saya akhirnya dapat 750.000 Bapak Ibu. Ya, masuk koran. Ini saya pakai bantuan Chat GPT ya. Bapak Ibu sudah download AI RPM ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu silakan ini contohlah saya yang ini juga. Saya ini lagi. Saya share lagi. Ya. Kelihatan Bapak Ibu? Bisa tuliskan potensi AI mendisrupsi pengajaran. Ini foto saya ya. Ini dalam ranah artificial intelligence, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, ini jadi Bapak Ibu, terus ini ada beberapa koran lagi yang saya apa namanya dimuat di koran seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti dengan judul Bapak Ibu tuliskan Endang Setiati, judulnya ini menggali, judulnya ini pengembangan pendidikan
karakter berbasis entrepreneurship. Nah, ya, nah itu bisa muncul di koran. Oke, sekarang saya lanjutkan berikutnya. Sebentar, saya tutup dulu. Oke, selanjutkan sekarang ya. Berikutnya. Nah, ini honor penulisan ya. Honor penulisan paling besar saat ini ketika kondisi penulis pemula ya, artinya bukan yang tadi atas permintaan apa koran. Kalau opini Kompas itu 850.000, itu per artikel hanya 750 kata Bapak Ibu. Ya. Terus kalau Japos tadi 750.000, kalau Bapak Ibu tuliskan di Detik, ini di halaman utama ya, yang saya tuliskan ini itu sekitar 200 sampai 500.000. Kalau di halaman Brilionet di halaman utama headline-nya itu sekian. Nah, kalau di Berisik ID ini sedikit ya. Untuk basa-basi ini sekitar 100 sampai 300.000, di Kumparan saya cari belum ada, di Tribun News juga belum ada, rupiahnya tidak tertulis gitu ya. Tapi honor yang lain-lain ini ada GeoTimes itu 350.000. Di Remote TV, nah ini yang online-online ya, kabar yang online. Bapak Ibu bisa nuliskan seperti ini. Bahkan ada yang nulisnya berdasarkan view ya. Ada idntime.com, dia akan memberikan 100 view sama dengan 1 poin. 1 poin itu nilainya Rp100. Jadi Bapak Ibu nanti akan bisa menghitung kalau seandainya ada 10.000 view, berarti ada Rp10.000 dapatnya gitu ya. Semakin banyak semakin ini. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Kalau saya sih enggak niat gitu ya, enggak niat ngasih, masih bergantung pada view-nya. Oke, itu honornya. Ya. Udah, selamat berkreasi, terima kasih. Sekarang coba saya tunjukkan bagaimana Bapak Ibu ngirim email gitu ya. Ngirim emailnya hanya apa namanya? Sederhana saja ya. Nah, saya buka email saya dulu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ya, kelihatan email saya? Ya. Ini saya send. Saya send, tunjukkan nah ini. Ini kemarin Esther tanya, Bu, caranya gimana? Karena Esther berkali-kali belum berhasil ya. Nah, ini terus tanya. Nih, jadi Bapak Ibu nuliskan, saya nuliskan tidak ada jawaban apapun di koran. Ya, ini tidak ada jawaban apapun di koran. Jadi tiba-tiba saya ngirim tanggal berapa ini? Saya ngirim tanggal 30 Agustus jam 1 siang nih ya. Saya ngirim Agustus jam tanggal 30 Agustus 1 siang, tidak ada kabar apa-apa, saya nuliskan di editor ya. Jadi ini cubeknya Bapak Ibu tulis ya, saya nuliskan kontroversi penghapusan tugas akhir di PT. Endang Setiati Bapak Ibu nuliskan karena ini sudah pasti dia apa namanya ngirimnya di opini, rubrik opini Jawa Pos. Nah, ini saya enggak pakai, saya tuliskan opini gitu ya. Nah, terus saya tuliskan seperti ini ya. Berikut adalah ini. Nah, saya tuliskan biodata singkat saya. Ya, biodata singkat saya seperti ini. Terus NPWP rekening banknya ini gitu ya. Nah, terus kemudian saya tampilkan foto saya ya, tersendiri. Nah, ini adalah artikel saya. Di artikel saya ini Bapak Ibu kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi di artikel saya di judulnya kontroversi, Bapak Ibu nuliskan ini, saya anggota Dewan Pendidikan sama tadi Kaprodi Magister ini, saya selain dapat dari Jawa Pos juga dapat dari STTS karena saya membawa nama STTS. Nah, itu coba Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu nanti membawa nama mahasiswa menjadi mahasiswa pasca sarjana STTS, nanti Bapak Ibu dapat duit juga dari STTS. Ya. Jadi seperti itu. Jadi saya tulisan saya ternyata Dapat berapa, Bu? dapat sekitar 200-an. Oh, iya. Ya, Bapak Ibu tinggal nyantumkan nama aja lah ya. Nyantumkan ini aja dapat duit. 150 Kalau per sebagai mahasiswa. alumni gimana? Kenapa? Kalau sebagai alumni gimana? Kalau sebagai Boleh, alumni gimana? boleh. Bapak Ibu tuliskan saya alumni dari ini boleh. Nanti tunjukkan ke saya berikan pada STTS untuk dibiayai. Ya.
Bapak Ibu memberikan Bapak Ibu sebagai apa di ISCTS itu akan dapat duit juga dari ISCTS, selain juga dari koran. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi saya nuliskan ternyata tidak ada revisi, tidak disuruh revisi, Bapak Ibu langsung dimuat. Kalimat saya ini saya ambil dari chat GPT. Ya, ada berita bahwa Pak Menteri mau mencabut ini. Nah, ini yang tadi bertanggung jawab saya sebutkan, data aslinya Permendikbud nomor 53 tahun ini yang pada tanggal 29 Agustus ini, saya coba tanggal Selasa 29 beritanya, 30 Agustus saya angkat. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini dampak bagi mahasiswa, dampak bagi perguruan tinggi, sama dampak bagi pemerintah. Saya sebutkan semuanya. Ya, terus di sini saya akhiri, ternyata berapa halaman? Tiga halaman ya. Nah, terus riwayat hidup singkat saya, ada KTP, sama ada bukti ini. Ya, NPWP. Udah saya kirim, selesai. Nah, ternyata Bapak Ibu lihat ini. Kolom ini tidak ada jawaban saya diterima atau tidak ya. Ini dari rubrik Endang Setiati. Nah, terus Endang Setiati. Nah, ini cara ngirim emailnya loh saya ke Esther. Nah, itu tidak ada sudahan ini. Langsung dimuat dan ini. Jadi Bapak Ibu Jawa Pos itu jual mahal banget. Sulit untuk menembus Jawa Pos. Tapi kalau Bapak Ibu membawa data yang up to date gitu ya. Terus kemudian juga disertai dengan data yang ada yang dipertanggungjawabkan gitu ya. Terus kemudian tulisannya juga lagi trending. Nah, langsung selama dalam 5 hari ya, ketika 5 hari itu tidak dimuat, itu berarti ditolak. Ya. Jadi ada peraturan secara tidak tertulis ya, secara tidak tertulis saya diberitahu oleh teman saya tadi ya, kalau tulisan Bu Endang itu tidak dimuat dalam waktu 5 hari, kita ditolak. Nah, begitu ditolak, Bapak Ibu cepet-cepet aja kalau memang itu merasa Bapak Ibu tulisannya masih bagus, masih up to date, masih ada trending, pindah ke koran yang lain yang turun derajat gitu ya, entah ke Surya atau entah ke mana gitu ya, atau apa gitu. Oke. Nah, bisa jadi pada saat itu Bapak Ibu bukan materinya yang ditolak, tapi mungkin pada saat itu ada orang lain yang tulisannya lebih bagus, mungkin kayak gitu ya. Jadi 5 hari hitungannya. Kalau masih dalam 5 hari, Bapak Ibu jangan dikirim dulu ke tempat yang lain. Siapa tahu hari kelima Bapak Ibu ditayangkan seperti itu. Oke. Paham di sini Bapak Ibu sekalian? Paham. Ya, ada yang tanya kan? Silakan. Bu, tadi itu yang RPM, saya searching kok nggak ada, Bu. Adanya PRM, itu pun bentuknya Oh, ekstensi. oh iya, PRM atau RPM ya? PRM ya. Sebentar saya apa namanya? Saya tunjukkan. Ini siapa yang tanya ini? Saya, Bu. Rizal. Oh, Pak Mas Rizal. Pak dan Mas ya. Oke, sebentar saya buka dulu chat GPT saya. Jadi harus install dulu, Pak. Sebentar, masih muter-muter. Nah, ini Bapak Ibu, saya ini kan AIPRM, betul. P-nya prom. Sebentar, saya. Oke. Sebentar, Bapak Ibu. Kok saya pause? Apa ini? Saya mau tulisan saya jadinya. Oke, kelihatan? Kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi AIPRM. Nah, ini Bapak Ibu kalau nanti ya Bapak Ibu di sini lihat. Bapak Ibu nanti searching tentang apa ya. Tapi lebih baik searchingnya sebelum Bapak Ibu searching, Bapak Ibu mau bentuknya kayak apa? Apakah milih dalam bentuk human ya, apakah dalam bentuk ini, terus apakah dalam bentuk Midjourney
ataukah fully SEO optimized, including atau right based article. Nah, ini semua Bapak Ibu, ini contohnya sekarang ya Bapak Ibu. Saya kan rencananya mau nulis tentang buku judulnya Markov Chain, ya, Markov Chain. Nah, terus kemudian Bapak Ibu kelihatan ini ya, Kelihatan, Bu. kelihatan ya. Berarti nanti Bapak Ibu juga klik-klik semua ya di sini outputnya dalam bahasa Indonesia dan seterusnya gitu ya. Nah, saya klik read complete book. Jadi saya pengen mau membuat buku secara komplit dari buku-buku yang sudah ada sebelumnya, tapi cara penulisannya pakai chapter yang berbeda. Nah, ini saya buat klik ini ya. Klik. Nanti Bapak Ibu kalau minta outline juga boleh. Ya, saya ajari. Ya, saya tuliskan misalnya sekarang ya, tuliskan Markov Chain. Ya, Markov Chain. Nah, ini saya tulis Markov Chain. Cukup. Nah, ini dia akan nuliskan seperti bukan ya. Bapak Ibu, kita harus membuatkan pendahuluan mengenai ini ngawur ini ya. Ya, nanti kalau petualangan tersembunyi di Nusantara. Ini saya kliknya keliru tadi ya. Jadi Markov Chain atau rantai Markov gitu ya kan bahasa Indonesia misalnya. Tapi nanti ngerti di sendiri kok. Rantai Markov ya. Ini saya continue. Belum muncul ini Bapak Ibu, saya masih ngelut titik-titik 3 ini, belum muncul kirimnya. Ini. Ya. Nah, maka nanti Markov Chain, nah ini ya. Wah, ini masih muter-muter. Ini. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa tadi kondisi saya terus ya, penghapusan ini, Permendikbud ini muncul Bapak Ibu. Ya. Mereka adalah rantai Markov adalah ini. Nah, nanti ini Bapak Ibu kalau mau minta secara ini kan tadi dia mengambilnya dari buku ya, buku-buku yang sudah ada dengan ditulis dalam kalimat yang berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu nanti memasukkan keywordnya, minta dibuatkan kerangka tulisan atau outline, ya Bapak Ibu tinggal milih pilihan yang mana kayak gitu. Ya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu, nanti silakan download yang install AI PRM. Ya, seperti itu. Paham Bapak Ibu? Bisa dibuat itu buat garap tesis. Bisa. Bisa Bapak Ibu. Bisa sangat bisa. Saya tunjukin ya. Tadi hasil saya nulis Markov Chain ya, saya diberi akhirnya outline-nya kayak gini. Bentar, saya buka dulu. Ya. Jadi ini tidak hanya sekedar nulis di koran ya, nulis ini manfaatkan ChatGPT. ChatGPT itu terdiri dari jutaan kata, Bapak Ibu, seluruh dunia. Ya. Pinter dia menerjemahkannya. Sebentar ya. Saya ini dulu. Bentar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga nanti silakan pakai ChatGPT terus kemudian kalimatnya disesuaikan, dibaguskan gitu ya. Nah, terus disesuaikan dengan kondisi. Coba ini Bapak Ibu, saya share lagi ya. New share. Nah, ini Bapak Ibu. Kelihatan? Belum? Kelihatan. Sudah ya? Nah, coba ini Bapak Ibu tadi. Saya kan minta tadi bikin Markov ya, rantai Markov. Nah, dia tuliskan coba bab 1 pengertian dasar rantai Markov. Bab 1 dibagi menjadi satu-satu karena saya milihnya tadi adalah milih tentang outline ya. Nah, definisi rantai Markov, sejarah rantai Markov, sifat Markov, aplikasi rantai Markov. Bab 2-nya komponen-komponen utama dalam rantai Markov. 21 ruas keadaan, status set space-nya, matrik probabilitas transisinya, distribusi awal, probabilitas ini ya, terus bab 3-nya contoh penerapan, model Markov sederhana, analisa stasioner, ya, terus kemudian ada kesimpulan, ada daftar pustaka dan seterusnya. Coba Bapak Ibu.
Ya, bisa dibuat. Makanya sekarang itu apakah ChatGPT ini bisa menghancurkan atau membinasakan atau justru bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian? Tinggal tergantung pada pengguna. Ya, seperti itu. Paham Bapak Ibu? Nah, nanti Markov chain. Nah, terus saya definisikan lagi. Ya, sejarah Markov tadi apa? Nah, saya dapatkan sejarah Markov ini. Loh, coba Bapak Ibu. Ya, analisa Markovnya itu. Tadi hanya saya dari outline tadi, saya cari lagi materinya yang saya ambil dari base. Ya, base artikel, base ini. Nah, itu nanti Bapak Ibu pilihannya. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu pinter-pinter memanfaatkan teknologi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian? Ya. Nah, terus akhirnya, nah itu juga saya cari lagi ya. Nah, memahami rantai Markov, dasar matematika fiksi. Nah, saya cari, dia dapat lagi outline-nya, ngasih lagi. Terus saya cari lagi per babnya, nah, saya suruh jelaskan. Dikasih Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu pinter-pinter aja membuat keyword ya. Keywordnya ini yang menentukan Bapak Ibu nanti dapatkan materi atau tidak. Ya, sama seperti Bapak Ibu tadi di koran menentukan headline-nya. Ya, gitu. Oke. Paham? Ya. Nah, jadi sama Bapak Ibu nanti kalau membuat jurnal, Bapak Ibu tentang ini, nah tulis saja gitu ya. Tulis, kemudian diberi dapatnya ini ya. Hal-hal yang sangat-sangat mendukung Bapak Ibu sekalian. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya, ya? Jadi manfaatkan teknologi yang ada, jangan segan-segan, jangan ini. Kalian tanya apapun dijawab, ya. Tanya apapun di chat GPT dijawab, ya. Kalau dia tidak bisa jawab, maaf, database saya sampai tahun 2021 pasti gitu kalau seandainya dia tidak bisa jawab, ya. Gitu. Tapi setahu saya tuh ini gitu. Saya pernah kok saya suruh hitung integral x kuadrat dx misalnya ya. Dia salah ngitung. Salah, kamu harusnya begini. Oh iya, karena saya terima kasih atas masukannya. Dijawab kayak gitu. Ya, pakai integral. Oke. Bu, mau tanya Bu, Ya, silakan Pak David. yang tadi itu tahu dimuatnya di korannya bagaimana Bu? Ya, kita terus lihat korannya. Oh, Terus kita lihat korannya. Nah, saya dikasih tahu sama ini malahan dikasih tahu sama saudara. Waduh, Rek, tayang di Jawa Pos, Rek. Karena saya tidak langganan Jawa Pos. Ya, saya tidak langganan Jawa Pos. Tapi dia bertanggung jawab kok. Dia katakan, terus cari tadi di Google ya, Endang Setiati. Bapak Ibu masukkan judulnya tadi ya. Judul saya tadi kan kontroversi ini. Nah, muncul. Nah, itu. Jadi cari aja di Google. Ya, cari di Google. oh, Bapak Ibu misalnya nuliskan di opini Jawa Pos kan, opini Jawa Pos, Endang Setiati, kontroversi penghapusan ini, muncul Bapak Ibu. Ya, muncul dengan sendirinya ya. Terus duitnya langsung ditransfer, Bu. Enggak, 1 minggu setelah dimuat. Oh, gitu dikasih tahu nggak? Di WA. Enggak, suruh ngecek Kak. Pokoknya Jawa Pos itu juaji apa istilahnya. Sombong gitu ya. Enggak ngasih tahu kalau ditolak, enggak ngasih tahu kalau diterima, enggak ngasih tahu kalau duitnya sudah diterima. Tiba-tiba uang kita ada uang masuk tapi sudah dipotong pajak. Berapa, Bu? Dipotong berapa persen ya? Lupa saya. Enggak. Maksudnya netnya kemarin berapa? 750.000. Oh, Dapatnya iya. 750.000 dipotong pajak 5%. Tidak salah. Oh, iya. Gitu. Ya. Itu ya, jadi manfaatkan tadi ini saya cerita ini selain Bapak Ibu nanti cari uang di koran gitu ya. Nah, atau Bapak Ibu nanti bisa nulis jurnal gitu ya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Gitu Bapak Ibu, ya. Paham? Nah, dari masukan tadi itu Bapak Ibu coba ya. Saya tadi sudah mulai menulis bab 1. Tadi dari saya sebentar 1 jam aja tadi nulis Markov chain. Akhirnya saya dapat 1 bab ya. Saya tuliskan ini ya. Saya tunjukkan Bapak Ibu sekalian. Tapi formatnya masih tidak karuan, pokoknya saya taruh ya. Saya share lagi. Nanti mau jadi buku ini Bapak Ibu, nanti saya jual ya.
Nah, ini bagaimana cara mendapatkan duit sebanyak-banyaknya. Tidak perlu modal, Bapak Ibu. Perlu mutar otak aja. Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan Pak. Pak Fortuno. Eh, biasanya kalau cari emailnya redaktur tuh gimana, Bu? Ya, dicari di koran, Pak. Bapak kalau misalnya mau masukkan Jawa Pos, ya udah Bapak beli koran satu gitu ya. Terus cari ada ngirim opini, kirim ke ini alamatnya kayak gitu. Ya. Oh ya, Bu. Kalau Ya. Bapak ngirim ke Kompas, ya Bapak beli satu Kompas gitu ya. Beli satu apa namanya? Koran Kompas, so dilihat ini. Atau Bapak cari di Google, ngirim ini gimana gitu. Tapi lebih up to date kalau Bapak Ibu beli korannya. Ya. Nah, jadi apa cuma modal 6.000 ya beli korannya. Gitu, Pak. Karena kalau di apa namanya di contohnya di Jawa Pos ya, itu ternyata kalau dulu hanya opini gitu ya, sekarang ada opini underscore JP gitu, ada underscore JP-nya gitu sekarang ya. Jadi beli korannya ya. Selain itu juga Bapak Ibu lihat kan menulis kan, oh kayak gini toh formatnya, oh kayak gini toh bahasanya. Nah, itu juga bisa jadi masukan buat Bapak Ibu sekalian ya. Ini nanti contohnya ya, bab 1 tentang pengertian dasar rantai Markov. Jadi ini pendahuluannya, kemudian saya tuliskan definisi rantai Markovnya, definisinya ini gitu ya. Terus 1 2 tadi sejarahnya ini Bapak Ibu. Terus kemudian 1 3 itu tadi apa? 1 3 adalah sifat Markovnya ini. Nah, Bapak Ibu coba. Saya sudah selesai 1 bab menuliskannya. Ya ini. Untuk terus kemudian digunakan dalam berbagai bidang apa. Udah, bab 1 selesai. Masih ada nanti belum ini. Saya ada satu apa namanya? 1.4 ya. 1.4. Nah, ini ada 1.4, 1.5, 1.6 sebagai pendahuluan ini ya. Nah, itu sudah selesai hampir 50% untuk bab 1 ya, karena ini aplikasi itu kan sekedar untuk garis besarnya ya, nanti akan diaplikasikan di mana saja. Nah, ini. Oke, nanti tinggal Bapak Ibu buat outline-nya nanti diambil, dicopas, taruh lagi, dilempar lagi di chat GPT, dilempar lagi gitu. Nanti buat kalimat Bapak Ibu jelaskan lebih detail lagi, dia akan jawab, tentu saya jawabkan gitu. Dilempar lagi terus sampai Bapak Ibu tuliskan sampai kalimatnya oh ya pas. Gitu. Bapak copy copas taruh baca lagi, oh iya ini diambil. Oke. Taruh Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, ini sangat dimudahkan. Ya. Jadi ini tadi sudah sampai bab 1 selesai sebagai pendahuluan. Ya. Jadi sama seperti Bapak Ibu tentang tadi misalnya tentang apa? Tesisnya nanti tentang mesin learning gitu ya. Kan setidaknya kan ada landasan teori tentang mesin learning ya. Bapak Ibu silakan tulis ya. Silakan nulis. Gitu. Ya. Oke. Ada yang nanyakan lagi? Ya, jadi mau dipakai untuk menulis jurnal, tesis, atau dalam bentuk tadi artikel di koran, atau mungkin artikel di majalah, atau membuat buku, silahkan. Ya, Bapak Ibu hidup di zaman teknologi, jadi silahkan dimanfaatkan teknologinya. Ya, Pak Rudi? Bu, itu kalau kemarin David sama Pak Yosi habis nulis paper Bu, lagi di jurnal. Itu lagi di review di Q1. Nah, itu kalau saya masukkan ke STS dapat duit juga, Bu. Kalau nulis jurnalnya itu di Q1 sama Q2 ya, yang mahasiswa program fast track itu dapat bantuan 6 juta. Oh, bukan. Maksudnya ini bukan untuk tesis, Bu. Kemarin kita ada project deep learning. Nah, itu projectnya sudah jadi. Nah, sekarang lagi proses pengajuan di jurnal Q1. Iya. Nah, itu dapat 6 juta berarti, Bu. Iya, jadi gini loh Bapak, bukan dapat 6 jutanya. Saya masih koma tadi ya. Nah, yang fast track, program fast track udah tahu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menulis apa namanya yang berkaitan dengan tadi Q1, Q2, gitu ya, Q1 sama Q2 saja, yang Q3, Q4 enggak. Q1, Q2. Terus ternyata membayar 20 juta misalnya, ya. Nah, atau membayar 10 juta atau membayar 5 juta misalnya ya. Itu kan kalau untuk Ki yang tinggi itu biasanya bayarnya mahal juga Bapak Ibu ya. Terus biayanya apa namanya sampai dengan 5 juta katakan ya.
Nah, Bapak Ibu kalau minta bantuan silakan nanti ke dosen pembimbingnya gitu ya, dosen pembimbingnya biar nanti melaporkan ke SCTS. Nah, akan dapat bantuan sesuai dengan tadi 5 juta, bukan 6 juta terus Bapak Ibu dapat ya. Dapat terus kemudian ada untung 1 juta, enggak. Ya. Kalau Bapak Ibu ternyata gratis, Q1-nya itu tadi gratis, ya enggak pakai SCTS, enggak pakai mengeluarkan uang. Paham? Ya. Jadi Bapak Ibu akan dibantu maksimum 6 juta. Ya, maksimum 6 juta. Jika habisnya 20 juta, ya dibantu 6 juta. Kalau habisnya hanya 4 juta, ya dibantu 4 juta. Kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Kalau ternyata enggak bayar sama sekali, ya SCTS enggak mengeluarkan uang 6 juta atau 4 juta atau 3 juta, seperti itu. Ya. Itu yang fast track aja atau Nah semua itu bisa? kalau fast track begitu. Kalau enggak tahu kalau Bapak Ibu yang ini ya, apakah berlaku juga nanti saya tanyakan ya, Oh iya. Pak Rudi. Ya. Loh, enggak, maksud saya tadi kan kalau kita nulis di apa diterbitkan di koran itu kan dapat 200 atau berapa itu. Lah itu kalau tadi kita masukkan jurnal terus keterima dapat duit juga. Nah iya makanya kalau di jurnal itu kan dalam rangka penelitian ya, dalam Iya. rangka penelitian. Nah itu kan berarti apa namanya kan untuk penulisnya kan selain Pak Rudi mungkin ada David, ada Pak Yosi kayak gitu kan ya. Nah itu kan otomatis akan dilihat dari apa namanya dari capaiannya Pak Yosi. Mungkin Pak Yosi sudah pernah diambil jatahnya, ya mungkin tidak dapat lagi gitu Pak. Jadi harus dirapatkan dulu. Oh gitu. Iya, iya. Gitu. Ya, Bu. Ya. Tapi yang kemarin program fast track pasti ya, pasti tapi maka tadi program fast track itu adalah boleh cepat gitu ya, boleh cepat terus kemudian juga ada beberapa mata kuliah yang bisa ditransfer itu karena tuntutannya juga tinggi tuntutannya ya, tulisan jurnalnya harus jurnal internasional yang bereputasi itu. Ya, terus juga karena bereputasi tadi itu butuh biaya mahal, SCTS membantu maksimum 6 juta. Nah, seperti itu, Pak. Itu polisinya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya tadi program apa yang fast track tadi nulisnya enggak di Q1, Q2 atau Q3, Q4 atau mungkin Sinta, ya enggak masalah, tapi enggak ada bantuan biaya kayak gitu. Ya. Gitu Bapak Ibu, ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang lain yang bukan program fast track, mau nulis Sinta yang 6 boleh, ya. Mau Sinta 5 boleh, mau Sinta 4 boleh. Gitu. Ya. Oke, paham? Paham, Bu. Ya. Mau tanya, Bu. Ya, silakan Pak David. Ya, itu berarti misalkan tadi kan kita sudah ada publish ke Q1, Bu, tapi kan bukan nama pertama. Itu nggak dianggap ya, Bu? Iya, bukan nama pertama, Bu. Iya, coba nanti sampaikan Pak Yosi. Pak Yosi berarti, waduh Pak Yosi harusnya saya kan dapat ini. Nah, kalau memang ternyata Pak David atau ini ya nanti bisa dirembuk lah ya. Artinya nanti saya tanyakan. Oke, kemarin apa? Pak Yosi yang pertama. Oh, bukan. Oh, bukan kita semua, Bu. Dokternya yang nama pertama. Dokternya yang pertama, kita semua yang disusulkan. Dokternya ya. Ya coba nanti saya tanyakan ya, saya tanyakan. Kalau ternyata biayanya besar, ternyata ditanggung oleh dokternya ya sudah, SCTS tidak membiayai apa-apa. Tapi kalau ditanggung oleh Bapak Ibu sekalian, oleh Pak David, Pak Rudi sama Pak Yosi, nah itu mungkin dibantu oleh SCTS. Oh, itu gratis, Bu, Q1-nya. Q1-nya gratis, tidak dapat duit. Oh, enggak, maksudnya Tapi Bu, untuk yang fast track ini kan harus terbitkan satu paper. Itu termasuk hitungan atau harus paper baru lagi? Tidak termasuk. Ketika terbitnya Bapak Ibu sebelum dapat SK proposal. Jadi harus nulis lagi. SK proposal saya belum terbit, Bu. Berarti saya bisa pakai itu. Pak Rudi, jangan lupa coba dilihat SIM. Sudah terbit. Kemarin saya cek belum ada, Bu. Berarti saya bisa pakai itu. Pak Rudi, kapan sih majunya? Saya maju Juli kemarin, tapi enggak tahu, tak cek kok enggak ada. Terus ya. Pak Rudi semester berapa? Saya maju semester 2 kemarin, Bu. Duh, masih dalam proses. Nah, karena belum tesisnya belum toh, masih semester 3 toh ambil SK tesisnya. Ah, itu enggak tahu gimana. Ya, jadi Pak Rudi kan majunya itu sebelum Juni. Iya. Ya. Nah, belum ada gantungan untuk masukkan database. Gitu. Jadi nanti Bapak Rudi nanti awal semester ini akan diterbitkan. Oh, berarti kalau
lebih cepat itu saya pakai itu enggak apa-apa, Bu ya? Bukan nama ke-1 tapi. Enggak apa-apa. Kalau seandainya itu linear dengan tulisan proposal Pak Rudi, boleh. Ya, Linear itu maksudnya linear gimana? ya, misalnya sekarang Pak Rudi membahas tentang mesin learning ya di kedokteran misalnya, ya tulisan Pak Rudi dengan tesis Pak Rudi itu sejalan. Oh iya, iya. Itu linear, segaris ya. Oke, jadi Pak David sama Pak Rudi paham ya? Tadi tulisannya selama belum dapat SK proposal, tulisan yang terbit itu dianggap belum masuk kategori itu sebagai hasil output dari tesisnya, diseminasi riset. Ya. Berarti harus terbit dulu atau sebelum terbit? Enggak, nanti cukup enggak harus terbit. Saya kemarin minta bantuan, minta permohonan ke SCTS untuk mahasiswa saya S2 itu tidak sampai terbit ya, itu boleh sudah maju sidang. Ya, tapi nanti harus di dalam LOE. Jadi harus terima LOE sudah cukup. Ya, harus terima LOE. Apa itu LOE? Letter of Acceptance. Jadi surat penerimaan. Kapan jurnal Bapak Ibu itu akan diterbitkan? Begitu ada kepastian itu, Bapak Ibu boleh maju sidang, enggak usah menunggu terbit. Ya, seperti itu. Oke? Ya, Bu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ya. Ini kebetulan saya hanya sekali nih ya, Kapitas Lekta, karena 7 kali yang lainnya nanti orang lain. Ya. Permisi Bu, mau Ya, tanya. silakan. Untuk mahasiswa fast track ini kapan ya Bu harus mulai kerja papernya itu, buat papernya? Loh, papernya untuk mahasiswa fast track bisa dari sekarang untuk mahasiswa fast track. Kalau yang untuk non fast track itu harus dapat SK proposal dulu. Kalau yang fast track boleh, karena kan memang melanjutkan dari tugas akhirnya. Ya. Tapi nanti asal tulisan sama paper sama penelitian tesisnya harus sejalan. Ya, jadi kalau misalnya sekarang bahas tadi tentang kedokterannya, misalnya gigi, bahas gigi gitu ya, gigi dengan menggunakan SVM misalnya. Nah, nanti ya kurang lebihnya ya menggunakan itu, ya materi Kalau itu yang pakai dipakai. papernya yang dulu dipakai buat syarat lulusan itu boleh nggak? Nggak boleh, harus bikin lagi. Kemarin kan syarat kelulusan kan pada waktu kelulusan S1. Ya. Dan nggak boleh dipakai buat dikumpulkan ke Nggak kayak boleh, Sintayong, nggak nggak boleh. boleh dong. Nggak boleh. Itu kan salah satu tujuannya adalah kenapa Bapak Ibu, kenapa yang fast track itu diakui beberapa mata kuliah yang dipilihan itu sebagai mata kuliah untuk S2. Tujuannya untuk apa? Harus menulis lagi penelitiannya. Gitu. Ya. Tidak apa-apa lah, tulisan semakin banyak, semakin baik. Semakin Bapak Ibu nanti siapa tahu jadi dosen, melanjutkan S3, sudah punya H-index, seperti itu. Ya. Jadi jangan dijadikan beban. Semua tulisan jangan dijadikan beban. Ya, anggaplah menjadi sebuah apa? Ya, sebuah keuntungan bagi kita. Kita bisa menulis minimal seperti itu, apalagi kalau dapat duit. Ya. Ya, Pak Rudi, silakan. Bu, maaf Bu, tadi masih nggak seberapa paham. Jadi kalau ini kan SK tesisnya belum keluar. Kalau SK tesisnya belum keluar, tapi sudah keterima, berarti boleh saya pakai untuk maju sidang saya kalau linear Jadi atau gimana? selama itu bagian, jadi sebenarnya jurnal itu apa sih jurnal? Jurnal yaitu laporan hasil riset, boleh sebagian kecil, boleh sebagian besar, boleh seluruhnya. Jadi artinya kalau seluruhnya adalah tesis Bapak Ibu sekalian, judulnya sama seperti papernya, itu berarti seluruhnya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mengambil sebagian kecil, contohnya misalnya ngambil pre-processing-nya aja gitu ya, yang saya laporkan hasilnya begini-begini ya. Nah, itu berarti sebagian kecil, itu juga boleh. Nah, selama tulisan kita itu merupakan sebagian atau seluruh dari tesis kita, itu boleh dianggap sebagai hasil diseminasi riset gitu. Tinggal nanti lihat. Berarti tidak ada urusan sama SK tesis sudah keluar atau belum
Nggak ada Ya urusan. pasti Pak Rudi kan pasti udah keluar harusnya. Pak Rudi misalnya mau ini kan saya maju pada bulan Juni, sudah diterima Juni, nah gitu aja boleh. Misalnya, Oh, ya kita lihat aja nanti, oke? oke. Nah, berarti kalau misalnya itu penulisnya ada saya sama David, nah Nggak boleh diakui. Nah itu tadi David sama Pak Rudi terus mengklaim satu tulisan nggak boleh. Wah, ketahuan ini barusan. nah, kerjanya Nggak kerjanya boleh. Nah, memang seyogyanya itu adalah tulisan pertama. Itu harus Bapak Ibu sekalian. Itu yang kita anggap sebenarnya ya. oh gitu. Penulis pertama adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya tadi nanti dosennya menuliskan, wah kan saya yang membantu menuliskan gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu rela untuk ya udah yang nama pertama adalah dosennya. Tapi Bapak Ibu apa namanya sama dosen pembimbing, oke ini benar tulisannya si dia, saya bantu gitu ya. Saya cuma pengen tulisan pertama aja masih kita terima. Ya seperti itu. Oke. Tapi kalau tadi borongan ada Pak David, ada Pak Rudi, terus ada dokter tadi, ada Pak Yosin. Itu harus tulis lagi itu kayaknya. Ya. Iya, Oke. iya. Ada lagi yang tanya? Ya, jadi manfaatkan baik-baik ya. Jadi tulisan itu bisa menghasilkan uang ya. Seperti itu. Oke, sekarang saya tunjukkan Bapak Ibu kenapa kok Bapak Ibu harus menulis ya. Karena Bapak Ibu ada di ranah untuk membuat sebuah hasil penelitian. Jadi hasilnya itu harus dalam bentuk tulisan ya. Sekarang saya tunjukkan. Di sini saya share. Sebentar ya. Sabar, sabar. Oke, sekarang saya share. Jadi Bapak Ibu, ya. Sudah kelihatan? Ini adalah di URL-nya Sinta Kemendikbud Go ID ya, afiliasi. Afiliasinya adalah Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Sudah kelihatan? Halo? Udah, Bu. Sudah ya. Nah, di sini kan ada 8 departemen, tuh ada 8 jurusan ya. Terus kemudian kita punya 2 jurnal yang terindeks Sinta ya. Sekarang itu kita SCTS juga terindeks Sinta ya. Istilahnya Sinta itu adalah sebuah apa namanya? Indeks untuk organisasi pengindekskan untuk Indonesia. Ya, itu namanya Sinta. Ada singkatannya kok Sinta itu. Apa gitu ya. Nah, di sini ada 50 autor. Jadi dosen-dosen yang sudah menulis dan kemudian dimasukkan ke ini ada ya. Nah, di sini, nah Bapak Ibu ini lihat. Pak Johan itu urutan pertama. Ya, afiliasi juara pertama di ISCTS ya. Karena dia H indeksnya untuk Scopus 7 tinggi ya. Terus kemudian untuk H indeksnya Google Scholar ya, itu 10. Nah, nilainya Sintanya sekian-sekian. Nah, saya urutan kedua ini Bapak Ibu ya. Beda 10 poin. Nah, ini beda juga. Ini Scopus saya hanya 4. Nah, ini Pak Johan tuh aktif ya. Tapi Scholar saya sama 10-nya. Nah, itu nih Bapak Ibu yang tadi itu disitasi. Disitasi itu tulisan Bapak Ibu tuh dibaca orang terus kemudian jadikan rujukan. Nah, itu yang menentukan Bapak Ibu nanti H indeksnya itu berapa. Ya, semakin tinggi H indeksnya seseorang,
Nah, itu semakin dipercaya untuk nulis. Jadi Bapak Ibu nulis saja, wah itu tulisannya si ini, dilihat H-indeksnya, oh tinggi. Wah, langsung malah jadi rebutan Bapak Ibu sekalian. Ya, kayak gitu. Nah, ini Bu Esther yang ketiga. H-indeksnya untuk Scopus lebih tinggi, dia 5, tapi Google Scholar-nya 8, saya 10. Kayak gitu ya. Nah, terus nilai skornya sekian. Pak Yosi keempat urutannya. Ya. Nah, H-indeksnya untuk Scopus 4, sama dengan saya, tapi Google Scholar-nya 8. Nah, ini kejar-kejaran kita semua. Ya, seperti itu. Ini Pak Hendrawan dan seterusnya ya. Pak Kelvin dan ini Pak Gunawan urutan kesekian. Google Scholar-nya 4, indeksnya 8, tapi citasinya masih 110. Ya, seperti itu kan, ini 132, ini 181. Pak Yosi 201, Bu Esther 259, saya 288, nah Pak Johan 298. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu nanti mau dimasukkan menjadi STTS sebagai salah satu penulis yang ada di sini, bisa nanti akan dapatkan kayak gini juga. Nanti Bapak Ibu kalau yang jadi dosen, terus Bapak Ibu daftarkan ke Kemdikbud ya untuk menjadi bagian daripada seorang autor, penulis ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu akan diindeks ranknya. Gitu Bapak Ibu. Oke. Ada yang tanya kan? Ini kebetulan Pak Johan, saya, Bu Esther itu masuk ke S2 Teknologi Informasi. Kalau Pak Yosi itu masuk jurusan Informatika, ya. Pak Hendrawan Informatika, Pak Kelvin ini Teknik Industri, Pak Gunawan itu masuk S2 Teknologi Informasi S2 dan seterusnya. Dan kita insya Allah setahun atau 2 tahun lagi mau buka S3, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ini, saya sudah tanyain alumni Bu Endang, kapan buka S3 Bu Endang gitu. Ya bentar lagi Bu, tak doanya gitu, nunggu profesor, saya sama Pak Gunawan gitu. Ya. Jadi kalau doktornya kita tuh sudah 14 doktor Pak, Bapak Ibu dosen STTS ya. Tinggal nunggu 2 profesor. Nah, kalau perguruan tinggi lain itu ada beberapa yang pinjem ya. Jadi pinjem perguruan tinggi lain untuk menjadi guru besar di sini juga ya. Nah, kalau STTS enggak mau menghasilkan sendiri asli gitu ya. Asli buatan STTS. Gitu. Sama seperti pada waktu kita mendirikan S2, ya kan STTS itu adalah perguruan tinggi pertama, perguruan tinggi swasta pertama yang punya S2 Teknologi Informasi, ya. Karena pada waktu itu kita sudah mumpuni, sudah mengajukan dan diterima. Ya, tidak ada satupun yang perguruan tinggi lain. Sehingga alumni kita banyak sekali. Ya, perguruan tinggi swasta di seluruh Jawa Timur ini hampir semua ada alumni ISTS. Ya, di semua perguruan tinggi swasta. Gitu. Ada yang tanyakan? Ya? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Bapak Ibu sudah ngantuk, saya juga sudah ngantuk dari Bu, pagi. permisi Bu. Ya, silakan Pak. Nanti materinya diupload di SIM ya, di E-Class ya Bu? Enggak, saya taruh di WA Oh, grup W aja. aja. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya, mari. Oke, ada lagi? Absen, Bu. Oh iya, ini pertemuan pertama. Silakan Pak, siapa tadi? Bu Lia atau Bu Devi? Saya jadikan sekretaris. Silakan tampakkan wajahnya, Bapak Ibu. Ada yang tadi keluar enggak? Jadi untuk pertemuan pertama saya masih bisa mengabsen. Untuk pertemuan berikutnya kan saya tidak ikut hadir. Ya. Nanti Bu Lia atau Bu Devi ayo shoot. Siapa yang mau? Atau Bapak yang lain? Nah, Ibu-ibu biasanya rajin Ibu-ibu. Ya silakan Bu Lia apa Bu Devi? Kalau yang senyum-senyum Bu Lia ini, kayaknya Bu Lia aja ya. Ya udah Bu Lia nanti ya. Bu Lia yang menjadi pencatat Bapak Ibu sekalian ya. Penjaga maut Bapak Ibu A, B+ atau B itu bergantung pada Bu Lia. Oke. Bentar. Saya harus nyimpen dulu ini.
Oke. Oke, terima kasih sudah saya simpan ya. Loh, kok enggak ada tadi Pak Sagaria? Oh, nambah. Oh, saya foto dulu, saya foto lagi. Ya tadi Pak Zakaria enggak ada. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, ada 19 orang. Oke, ada yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya, kita akhiri sampai di sini. Selamat malam dan sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu. Waalaikumsalam. Oh iya, jangan lupa Terima kasih, Senin Bu. ya. Ya, mari Senin Prof Heri. Sama ininya nanti ya, lewat Zoom. Jamnya sama Bu. Ya, nanti saya ganti. Enggak akan beda. Bukan Zoom-nya karena yang Zoom yang semester 3 ini itu hanya kalau dilaksanakan di hari Rabu sama hari Kamis. Ya, rekaringnya. Bukan jam pelaksanaannya maksudnya. Jam 6:30. Ada kan di situ? Oh iya. Iya, Belum 6:30. kebaca itu. Atau Iya. biasanya kadang-kadang molor karena beliau maghriban dulu, terus habis itu baru ke STTS. Dia ngajarnya di STTS nanti, tapi secara online. Dia datang ke sini. Ya. Katanya soalnya di rumahnya putus-putus. Jadinya makanya harus ke STTS. Jadi mungkin kurang lebih sekitar jam 7 juga mulai ya, sampai sekitar 2 jam. Ya. Ya Bu. Oke, Makasih, Bu. terima kasih. Nanti saya kirim di WA ya. Wassalamualaikum. Malam. Salam, makasih, Bu. Iya. Terima kasih Bu. Mari.